Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan memulai ibadah kita. Kita bersyukur karena kasih dan kemurahan Tuhan yang senantiasa menyertai kita, melingkupi di dalam kehidupan kita. Kita akan angkat pujian yang menyatakan, aku percaya Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan kita.
Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan kalau pada kesempatan hari ini Tuhan masih memberikan anugerah yang begitu besar dalam kehidupan kami, untuk kami datang memuliakan, mengagungkan nama-Mu Tuhan di atas segala nama di muka bumi ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, pemeliharaan-Mu Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan yang sudah Engkau tebus kehidupan kami begitu nyata Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan kami akan memulai ibadah kami. Kami serahkan dari awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita akan pujikan hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatan di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Kita akan sambung dengan pujian Yesus Tuhan Allah yang perkasa. Amin. Ya Raja Raja, kuasanya tetap sama dari dulu sampai sekarang. Haleluya. Yesus Tuhan Allah yang perkasa. Segala kuasa di tangannya. Dia Tuhan segala Tuhan, ya Raja segala raja.
Saat kita akan menerima kebenaran firman Tuhan, kita akan buka hati dan kehidupan kita untuk menerima kebenaran yang akan menuntun langkah kehidupan kita. Kita akan pujikan, "Kalau aku cari damai, hanya aku dapat di dalam kasih Tuhan Yesus." Dalam Yesus
bersyukur pada Tuhan Yesus, Sang Gembala Agung yang Maha Baik, yang telah mengantar kita sampai hari ini di minggu yang pertama di bulan Oktober. Kita bersyukur atas kasih dan kebaikannya, dan mari kita sambut kabar baik daripadanya. Mari berdoa. Terima kasih Bapa Surga, pada hari ini kami beroleh kesempatan untuk memuji, memuliakan Tuhan, dan pada gilirannya kami siap sedia untuk menerima kabar baik daripada-Mu. Kiranya Tuhan menolong hamba-Mu ini dan menolong seluruh kami umat-Mu yang siap menerima kabar baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu hal yang sangat penting dan yang terutama dalam hidup kita adalah beroleh keselamatan yang abadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita beroleh keselamatan yang abadi, itu adalah sebuah anugerah yang sangat besar yang diberikan Allah Bapa di surga kepada kita. Dan itu terjadi hanya oleh karena korban Kristus saja. Oleh kematian, oleh pengorbanannya di kayu salib, darahnya tercurah untuk menebus kita, lunas terbayar. Dan mari bersama-sama sebagai umat Tuhan bersyukur karena Tuhan sudah menganugerahkan keselamatan yang abadi di surganya yang mulia untuk kita semua yang percaya dan menyambut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Saudaraku, demikian juga kita pada pagi hari ini akan mempelajari bagaimana Abraham juga sangat menghargai keselamatan dari Tuhan dan memohon keselamatan dari Tuhan untuk sanak keluarganya. Ada satu anggota keluarganya yang tinggal di tanah Sodom dan Gomora. Saudara Abraham ini atau keponakannya ini adalah Lot. Bersama istri dan kedua anaknya dan para budak-budaknya, mereka tinggal di tanah Sodom dan Gomora. Saudaraku, Sodom dan Gomora menjadi suatu tempat yang penuh dengan maksiat, penuh dengan kejahatan, penuh dengan kedurjanaan, sehingga Tuhan sangat murka kepada negeri Sodom dan Gomora beserta penduduknya. Kita akan membaca bagaimana Abraham mencoba untuk tawar-menawar dengan Tuhan, karena dia ingin agar keluarga Lot tidak sampai ikut dibinasakan. Nah, kita akan baca di dalam Kejadian pasal 18 ayat 20 sampai dengan 33. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti
keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak? Aku tidak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang dan mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Abraham mencoba untuk menawar apa yang Tuhan niatkan untuk menghukum Sodom dan Gomora, sehingga terjadilah tawar-menawar antara Abraham kepada Tuhan. Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya. Jika aku dapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika aku dapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, keselamatan dari murka Allah adalah hal yang sangat penting dan utama. Oleh karena itu kita telah membaca tadi, Abraham mencoba untuk menawar kepada Tuhan. Dan dalam kisah Sodom dan Gomora yang penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan kejahatan, penuh dengan kedurjanaan, menarik murka Allah kepada penduduk dan kota tersebut, Abraham terbeban untuk keluarganya, Lot, istri, dan kedua anak mereka yang tinggal di sana. Sehingga dengan merendahkan diri Abraham memohon belas kasihan Tuhan. Dia menawar dari angka 50 sampai dengan angka 10. Selesai di angka 10, Tuhan pergi meninggalkan Abraham, dan Abraham pulang ke rumahnya dalam keadaan yang galau karena sudah mengadakan tawar-menawar dengan Tuhan. Itu membebani pikirannya karena ada 4 pribadi yang
yang ada di sana Sodom dan Gomora adalah keluarga dari Abraham. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Abraham telah berusaha untuk menawar kepada Tuhan dan berhenti pada angka 10. Nah, itu berarti bahwa Sodom dan Gomora harus tetap dihukum dengan murka Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan Abraham terus mencoba menghubungi saudaranya itu untuk segera keluar, pergi dari tanah Sodom dan Gomora. Jangan menengok ke belakang, berjalan lurus pergi keluar, jangan menoleh ke belakang. Tapi sayang, istri Lot, dia masih terikat dengan harta bendanya yang ada di tanah Sodom, sehingga dia menoleh dan menjadi tiang garam. Dari peristiwa ini, mari kita bersama berpikir seperti Abraham, merindukan keselamatan bagi sanak saudaranya. Demikianlah kita semua sebagai umat Tuhan, kita perlu bersyukur bahwa Tuhan Yesus sudah berkorban bagi kita. Oleh kuasa pengorbanan Yesus, saudara dan saya yang percaya dan menerimanya diampuninya dari segala dosa pelanggaran kita, disucikan, dikuduskan menjadi umat miliknya, dan saudara digenggam dalam tangan kanan Tuhan yang Maha Kuat, dipertahankan untuk Anda dan saya pulang ke surganya yang mulia dalam anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kita sekalian sebagai umat Tuhan yang sudah diselamatkannya, yang dijamin saudara beroleh tempat di surganya yang mulia, mari kita bersama-sama melakukan tanggung jawab kita, melakukan kewajiban kita untuk hidup di jalan Tuhan. Kita memiliki tanggung jawab, memiliki kewajiban yang harus dikerjakan, hidup di jalan Tuhan dengan penuh ketaatan, dengan penuh syukur, bergaul karib dengan Tuhan oleh pertolongan Roh Kudus, dengan penuh hormat, dengan penuh kasih kepadanya. Itu yang Tuhan mau. Tuhan nantikan itu semua dari saudara dan saya, umat tebusannya, umat yang telah diselamatkannya. Rumah di surga sedang dibangun oleh Tuhan Yesus untuk saudara dan saya. Betapa hebat kasih Tuhan, betapa besar kasih Tuhan bagi kita umatnya. Saudaraku, di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yesuslah terang dunia, dan mari kita umatnya mengikut dia di jalannya dengan taat, dengan setia, dengan bergaul karib kepadanya, penuh hormat dan kasih kepada Tuhan dari hari ke sehari. Roh Kudus, Roh kebenaran itu, Roh penolong itu akan membimbing kita, mengantar kita untuk berjalan di jalan terang, hidup dalam terang bersama
dengan Roh Kudus. Kita akan dilatih, diperlengkapi, diberi kemampuan untuk hidup di jalan Tuhan, jalan sang terang itu, dengan taat setia, penuh hormat dan kasih kepadanya yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita dengan kasih yang sangat besar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah dan bersyukurlah karena Anda telah diselamatkan oleh kurban Kristus. Dan mari kita jalani hidup bersama Roh Kudus, berjalan di orbit hidup baru di dalam Yesus Kristus. Penuh taat, penuh setia, penuh hormat dan kasih kepadanya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa surga untuk kasih-Mu yang begitu besar. Engkau telah berkorban bagi kami dan menganugerahkan keselamatan yang abadi dengan alamat surga mulia. Oh, terima kasih ya Tuhan Yesus atas pengorbanan-Mu. Dan komitmen kami adalah kami mau berjalan di jalan-Mu ya Tuhan. Jalan yang terang, jalan kebenaran, jalan kehidupan bersama Roh Kudus untuk terus bergaul karib dengan-Mu, penuh hormat dan kasih, penuh ketaatan kepada ajaran dan perintah-Mu. Kami percaya Roh Kudus akan menolong dan membimbing kami yang berserah kepada-Mu dengan aktif. Terima kasih Bapa Surga, berkenanlah kami pada pagi hari ini bersekutu dengan-Mu melalui sakramen perjamuan kudus. Layakkanlah kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita siapkan roti dan anggur di rumah kita masing-masing. Dan mari bersama kita akan membaca nas Alkitab di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Amin. Saudaraku, mari bersama kita angkat roti di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita sebagai tanda hormat kita kepadanya. Bukankah roti yang kita pecahkan dan segera kita makan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus.
Mari angkat cawan tangan kanan kita kepadanya. Bukankah cawan anggur yang kita tunjukkan kepada Tuhan, nah segera kita minum daripadanya, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kita minum bersama. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas karya penebusan-Mu yang Kau bayar dengan sangat mahal, dengan menyerahkan tubuh-Mu disalibkan di Golgota. Engkau membayar lunas dengan pengorbanan-Mu. Tubuh-Mu disalibkan untuk menanggung segala kutuk dosa yang harusnya ditimpakan kepada kami. Darah-Mu tercurah sebagai harga yang harus dibayar untuk kami. Dan Engkau meteraikan diri kami dengan darah-Mu, supaya kami beroleh peluang besar untuk menjadi peserta dalam perjanjian Allah. Diizinkan menikmati seluruh penggenapan janji Tuhan ketika kami hidup di jalan-Mu, hidup taat, hidup setia, hidup penuh kasih dan hormat kepada Tuhan Yesus dengan mengikuti segala ajaran dan perintah-Nya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih, bagi jemaat yang rindu untuk tetap menabur, kami sungguh menghargai pemberian jemaat dalam membantu kebutuhan pelayanan yang besar di tempat ini. Untuk persembahan persepuluhan, kolekte 1, kolekte 2, dan renovasi atau jenis persembahan yang lain bisa dibawa ke gereja setiap hari dengan cara masing-masing persembahan dimasukkan dalam amplop dan masing-masing amplop ditulisi jenis persembahan seperti tersebut di atas. Lalu, masukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja. Selamat ulang tahun kepada Ana Agape Adriel Amungrogo Wibowo, anak Daud Satria Oktarino. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Gembala sidang, pengurus gereja, serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia. Ibu Mariam, Ibu Markus, Ibu Sumarlin, Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Rahel, Ibu Tris, Bapak William. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita bersyukur untuk kasih Tuhan yang sudah menolong kita dalam ibadah kita di hari ini. Dan mari kita menerima doa berkat. Haleluya. Bapa surga, hamba berdoa bagi seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah berjeri lelah untuk menolong kami, membantu kami dalam membangun ibadah dan pelayanan kepada-Mu ya Tuhan. Berkatilah pribadi mereka, berkatilah keluarga mereka, berkatilah usaha pekerjaan mereka. Hamba berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang lanjut usia. Kiranya Tuhan
menghiburkan hati dan pikiran mereka dengan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah iman dan pengharapan mereka kepada-Mu, dan segarkanlah roh dan jiwanya. Hamba berdoa pula bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun pada pekan ini. Tuhan memberkati dengan segala berkat kerajaan-Mu. Kami juga berdoa bagi Bapak Presiden Jokowi dan keluarganya. Tuhan bentengi, Tuhan berikan hikmat akal budi dan bimbinglah beliau. Juga para menteri TNI dan Polri, Tuhan berkati mereka dengan hikmat Tuhan, dengan roh yang takut akan Tuhan, dengan hati yang rela bergotong royong untuk membangun negeri ini, meraih cita-cita kemerdekaan. Terima kasih. Hamba berdoa juga buat para medis, para dokter yang berjuang untuk kesehatan bangsa. Tuhan memberkati mereka, Tuhan membimbing mereka, Tuhan membentengi dengan pasukan malaikat-Mu, karena perjuangan mereka tidaklah mudah. Terima kasih ya Bapa. Berdoa pula bagi seluruh jemaat Tuhan yang datang kepada-Mu dengan mempersembahkan persepuluhan mereka, korban syukur mereka kepada-Mu. Tuhan berkati mereka semua seperti yang Tuhan janjikan. Engkau membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan ragam berkat kerajaan-Mu bagi mereka yang taat pada ajaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Berdoa pula bagi seluruh hamba-hamba Tuhan dan para profesional yang tergabung dalam perkumpulan Berkat Malang ke Makassih. Tuhan menjagai mereka dengan pasukan malaikat-Mu. Tuhan membimbing mereka dengan hikmat dan kuasa-Mu, sehingga mereka semua dapat bersinergi dengan Pemkot Malang untuk menjadi berkat bagi warga Kota Malang, bagi para hamba Tuhan, bagi jemaat Tuhan di Kota Malang ini. Terima kasih Bapa Surga. Akhirnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat yang berkelimpahan dari Bapa Surga tercurah atas dirimu dan keluargamu. Kasih karunia dari Sang Kristus, Putra Allah, memberikan kepadamu kemampuan untuk hidup taat setia kepada ajaran dan perintahnya, tetap tekun berjalan di jalan Tuhan, jalan yang terang itu. Persekutuan dan penghiburan Roh Kudus senantiasa menyegarkan iman dan pengharapanmu sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua sebagai gereja Tuhan yang dimuliakan kekal selamanya dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan memuji kebesaran Tuhan. Segala keajaiban Tuhan sudah dinyatakan dalam kehidupan kita. Kami memuji kebesaran.
Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.